Selamat malam, para Romo, Frater, Suster, dan teman-teman peserta meditasi doa Yesus. Malam ini adalah acara sesi tanya-jawab. Kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan teman-teman seputar retret meditasi doa Yesus kita. Nama saya Lucy dan saya yang akan menjadi moderator malam ini. Jadi pertanyaan yang masuk lewat Google Form tadi sampai jam 1 sudah kami teruskan kepada Romo Yohanes dan tim, dan kita akan mendengarkan jawabannya sebentar lagi. Sesi kita malam ini adalah 1,5 jam. Setelah Romo selesai menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk, bila masih ada waktu, kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat. Sebelum kita memulai acara kita malam ini, kami mohon Suster untuk membuka dulu acara kita dengan doa. Silakan Suster. Marilah saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali kita memohon kuasa Roh Kudus dalam menyertai kita pada acara malam ini. Bersama kita nyanyikan, Roh Kudus hadirlah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Marilah saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali kita memohon kuasa Roh Kudus dalam menyertai kita pada acara malam ini. Bersama kita nyanyikan, Roh Kudus hadirlah.
Selamat malam ya Allah Roh Kudus. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hari dekat kami. Saat ini kami mohon Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Dan Engkau bukalah hati kami ya Allah Roh Kudus, agar kami dapat memahami apa yang Engkau ingin mengajar kepada kami melalui sesi tanya jawab pada saat ini. Kami juga serahkan kepadamu Romo Yohanes Indra Kusuma JC yang akan memimpin dan menjawabkan semua apa yang kami lagi ragu-ragu atau apa yang kami belum memahami. Bila Engkau sendiri mencurahkan kuasa dan kebijaksanaan pada Romo Yohanes, agar apa yang beliau sampaikan kepada kami sungguh-sungguh membantu dan berasal dari kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Inilah diri kami serahkan seluruhnya kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Romo, kalau Romo sudah siap, kita bisa memulai sesi ini sekarang, Romo. Baik. Silakan, Romo. Baik, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Pertama itu pertanyaan pertama, waktu meditasi posisi lidah gimana sebaiknya? Ya, ini sebenarnya suatu yang rupanya ada kelompok tertentu yang lidahnya harus dinaikkan ke atas, ke langit-langit dan sebagainya. Itu. Tetapi saya kira ini hanya kelompok kecil itu saja. Dalam sebenarnya dalam itu tidak ada masalah. Ya, kalau meditasi lidah ya jangan dikeluarkan, bang, bukan begitu. Tapi ya biasa sajalah, tetap diam begini misalnya, sehingga mulut tertutup, ya lidah biar tetap gitu aja. Gitu. Ini yang biasa kami lakukan umum. Memang saya tahu ada kelompok tertentu, lupa saya namanya apa, yang katanya lidahnya harus naik, tapi itu bukan yang umum katakanlah. Ya, bagaimana itu saya tidak tahu. Tapi bagi kita lidah itu biasa seperti kalau Anda duduk diam lalu hanya begini saja. Ya, itu lidah demikian. Lalu yang kedua, bagaimana cara doa Yesus? Tarik nafas menyebut Ye, dan pada saat hembus nafas sebut Su. Ya, bisa. Yesu, Yesu. Bagi orang tertentu yang kadang-kadang tidak berani menyebut nama Yesus begitu saja, lalu pakai Tuhan, ya boleh saja. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, begitu. Jadi itu juga bisa. Jadi ada berbagai macam cara. Tapi yang biasa yaitu misalnya demikian, Yesus, 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 begitu. Jadi diulang-ulangi terus begitu. Maksud saya kalau mengapa Yesus, kalau Yesus itu mungkin sulit ya, tapi artinya sama saja. Ya, dan bahasa Latin itu Yesus, kalau orang menyebut memanggil itu Yesus. Jadi kalau Yesus, Yesus terserah. Tapi bagi saya rasanya kalau Yesus itu lebih enak, lebih gampang. Artinya sama, ya gitu. Jadi begitu.
Lalu posisi tangan waktu meditasi, duduk dan berjalan di mana sebaiknya. Nah, ini ada macam-macam cara. Waktu duduk tangan itu bisa begini, diletakkan begitu. Tapi juga ada yang mau letakkan di paha begini. Di paha gitu ya, diletakkan di paha. Ada juga orang-orang yang merasa tidak bisa begitu, lalu diletakkan begini, itu terserah. Itu tidak mutlak posisi tangan itu. Tapi kalau biasanya yang kami lakukan begini, itu ibu jari bersentuhan, sehingga itu sebagai semacam kontrol. Kalau agak melantur lalu begini, jadi turun. Kalau tegang menjadi begini, nah itu nanti sebagai tanda supaya bisa melihat bagaimana itu. Ya, jadi itu begitu. Dan tadi posisi tangan waktu ya itu tadi, dan waktu berjalan ya berjalan begini saja, berjalan Yesus begitu, atau ya terserah Yesus begitu. Jadi bisa begini ya, tangannya begitu, yang kanan di yang kiri di atasnya begitu. Jadi ini sambil jalan kita pelan-pelan begitu. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, sebagai pemula, berapa durasi meditasi untuk minimum yang disarankan? Bagi pemula saya sarankan misalnya kalau bisa 30 menit ya, 30 menit itu coba. Mungkin pada permulaan agak sulit, tidak apa-apa, tapi berjuang terus sampai bisa 30 menit begitu. Jadi itu ya, mau lebih ya kemudian boleh, tapi untuk para pemula supaya minimal 30 menit. Atau kalau memang sulit ya pada permulaan bisa 20 menit, tapi kemudian tambah begitu sampai 40 menit, 45 menit. Kalau mau kemudian bisa 1 jam ya silahkan, itu boleh saja begitu ya. Jadi kita bertahap lah anunya begitu. Terus pertanyaan, apakah meditasi sama dengan melakukan pertapaan? Maksud pertapaan ini bagi saya tidak jelas, tapi maksudnya apa? Meditasi ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Artinya baik awam dalam dunia ramai, dan itu para religius dan sebagainya, para imam itu. Jadi itu bisa dilakukan. Dan memang meditasi ini menuntut disiplin ya, menuntut disiplin, karena itu juga bisa dikatakan itu semacam disiplin diri. Jadi itu kalau kita betul-betul mau serius, yaitu butuh disiplin, tidak bisa sembarangan saja sambil itu ngelantur kemana-mana, tidak. Pada waktu meditasi kita harus berusaha untuk fokus, untuk berpusat kepada doa nama yang kita ucapkan tadi, yaitu pada Yesus. Walaupun pada permulaan ini butuh perjuangan, karena baru saja Yesus pikiran entah apa, oh ya nanti bagi ibu-ibu nanti masak apa ya, atau bagaimana, oh ya nanti pekerjaan saya itu bagaimana, macam-macam, atau ini macam-macam begitu. Tapi memang kadang-kadang ada pelanturan-pelanturan kecil, tapi itu tidak masalah sebetulnya begitu. Ya. Lalu baik, apa yang dimaksud dengan meditasi berjalan? Meditasi berjalan, jadi meditasi jalan ini itu ada 2 hal ya. Pertama, di dalam retret, misalnya retret meditasi doa Yesus itu seringkali 1 hari itu tidak hanya sebentar, tidak 30 menit, tapi kadang-kadang berturut-turut beberapa, bisa 2 jam, 3 jam, tergantung dari kelompoknya. Lah,
Kalau terus 2 jam berturut-turut itu rasanya tidak mungkin. Karena itu diselingi dengan meditasi jalan tadi. Jadi karena terus duduk saja selama 2 jam itu agak sulit ya. Maka diselingi dengan tadi jalan tadi. Ini sebetulnya hanya sebagai selingan. Tapi di samping itu meditasi jalan ini juga mengajar kita supaya kita kadang-kadang kita doa dan sebagainya. Ya bagi Anda yang punya kebun atau punya apa itu bisa sambil jalan itu mengucapkan nama Yesus, 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 Yesus. Atau sambil jalan Anda bisa menyanyikan. Karena dalam meditasi yang kita lakukan juga ada nyanyi. Misalnya Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Atau Jesus, Jesus, I adore you. Jesus, Jesus, I adore you. Atau itu bahasa Indonesia. Yesu, Yesu, puji syukur. Yesu, Yesu, puji syukur. Sambil jalan bisa begitu. Atau Jesus, Jesus, oh I love you. Jesus, Jesus, oh I love you. Jadi artinya dimanapun kita sedang berjalan itu fokus kita kepada Yesus yang hadir. Jadi itu saya kira ini yang penting sekali. Ya, jadi itu tadi meditasi jalan. Jadi Anda bisa kadang-kadang orang-orang tertentu sulit sekali untuk duduk, lalu silahkan sambil jalan mengulang-ulangi nama Yesus. Ya. Jadi meditasi jalan tadi, ya caranya ya tadi seperti saya katakan pelan-pelan kalau bersama dalam kelompok berjalan bersama pelan-pelan. Kalau sendirian ya bisa dilakukan itu entah kalau ada di kebun atau di mana atau di rumah bisa saja jalan-jalan begitu tergantung situasi dan keadaan masing-masing. Atau pergi ke tempat mana di suatu taman atau apa sambil jalan-jalan itu bisa saja. Tapi kalau di tempat umum ya jangan menyebutkan itu dengan suara keras, tapi Anda bisa berjalan tenang-tenang disebutkan dalam hati saja. Sebab kalau itu di tempat umum lalu Yesus, Yesus, wah itu menarik perhatian dan saya kira itu tidak baik ya, itu baik. Dan ya tujuannya meditasi dan sebetulnya pertanyaan ini hampir sama dengan yang tadi. Tujuannya supaya kita terus berfokus kepada Tuhan. Kadang-kadang memang sulit untuk berkonsentrasi, untuk duduk terus. Nah itu bisa itu diselingi dengan berjalan tadi. Ya, Shalom, selamat siang. Tadi waktu kita mulai meditasi Yesus pelan-pelan mata ditutup dan setelahnya ada 2 kali lonceng. Apakah lonceng yang pertama, kedua itu berakhir? Saya kira lonceng yang pertama mungkin itu kita mulai meditasi, lalu yang kedua itu kalau sudah selesai ya. Ya, jadi itu jadi lonceng. Hah? Juga perpindahan antara meditasi ke meditasi jalan. Ya, jadi juga ini ya ini Romo Yusuf ada di sini mengatakan itu jadi perpindahan dari meditasi duduk ke meditasi jalan dan kemudian dari supaya meditasi jalan berakhir lalu ada lonceng tadi dan duduk kembali. Jadi itu begitu supaya memang itu lebih teratur dan terarah. Itu kalau di dalam kelompok ya kita berdoa bersama dengan kelompok. Nah kalau Anda berdoa sendiri ya bisa atur sendiri. Misalnya kalau mau itu Anda pakai timer.
ya, pakai timer. Saya mau meditasi berapa? 40 menit. Lalu misalnya pakai timer. Kalau sudah timer selesai gitu. Supaya jangan, kalau tidak tiap-tiap kali lihat, ini jam berapa ya? Ini jam berapa? Akhirnya meditasinya tidak fokus. Tapi kalau ada timer ya kita bermeditasi terus, lalu nanti sampai selesai ya timernya berbunyi. Nah, terserah Anda berapa waktu, misalnya 40 menit atau bahkan 1 jam atau 30 menit, jadi sebagainya itu. Ya, jadi itu. Ini tadi tujuannya kalau kita bersama memang harus ada atau lonceng atau diketuk tok 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 itu. Jadi itu terserah, tergantung dari ini. Jadi pokoknya satu tanda kita berhenti atau kita mulai. Jadi mulai terus gitu, misalnya dari meditasi terus sekarang selesai, tok 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 kita jalan. Lalu setelah jalan selesai lagi duduk lagi dan sebagainya itu. Ya. Saya ikut retret meditasi Yesus yang ketiga. Tadi pagi saya ikut doa Yesus. Awal mau doa Yesus, suster menyuruh tarik nafas dulu. Setelah itu sama suster disuruh pejamkan mata sambil menyerukan nama Yesus. Tapi waktu saya ikut retretnya 2, waktu itu Romo Yohanes mengarahkan setelah tarik nafas, mata tetap terbuka sambil memandang salib, menyerukan nama Yesus. Ini bagaimana Romo? Sebaiknya mata terbuka atau dipejamkan? Mohon penjelasannya. Jadi begini, pada dasarnya kebanyakan memang pada waktu doa itu mata terbuka terarah pada satu fokus begitu. Jadi bagi orang Katolik ya misalnya fokusnya pada salib. Tetapi ada orang tertentu yang merasa lebih nyaman kalau dia pejamkan mata. Walaupun kepejamkan mata itu lebih mudah melantur dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa fokus ya terserahlah, itu cara demikian itu tidak mutlak, tapi memang misalnya kalau dalam tradisi Zen ya, menjadi misalnya Buddhisme Zen, tradisi Zen itu mata harus selalu terbuka. Dan itu karena fokus. Mengapa kalau mata terbuka ini lebih membantu menghilangkan pelanturan-pelanturan pikiran-pikiran itu yang lebih disingkirkan. Jadi terserah Anda begitu. Jadi memang ini saya kira ini perlu dikatakan demikian bahwa memang lebih baik itu berfokus demikian mata terbuka dan ini lebih mudah untuk konsentrasi. Ya. Ya, ketika meditasi jalan harus ke depan atau boleh maju mundur karena ruangannya sempit. Ya, kalau maju mundur lebih baik mungkin walaupun ruang sempit putar saja. Jadi putar begini, walaupun ruang sempit ya putar tek daripada maju mundur itu. Tapi lebih baik putar, walaupun putarnya kecil. Kalau ruangan besar ya putarnya bisa lebih besar. Tapi kalau ruangan kecil ya putarnya kecil begitu. Itu tidak apa. Lalu kalau di rumah misalnya ya carilah ruangan yang lebih besar begitu. Jadi ini. Jadi kalau mau meditasi jalan ya. Ini pertanyaan berikut. Apakah saat sedang berolahraga boleh mendaraskan doa Yesus? Yesus, Yesus bersyukur sesuai dengan gerakan tangan atau langkah kaki. Ya, kalau olahraga saya rasa itu karena doa Yesus itu bukan untuk olahraga ya. Jadi kalau olahraga biarlah olahraga saja, fokusnya kepada olahraga. Nanti kalau tidak malah jatuh dan sebagainya. Jadi lebih baik kalau Anda mau doa ya doa. Jadi olahraga, lari-lari begitu ya sudah, itu untuk olahraga dan sebagainya itu. Jadi demikian. Walaupun demikian ini sesuatu hal lain.
Kalau orang sedang, ini pernah pertanyaan, kalau sedang ada di toilet bagaimana, boleh menyebut nama Yesus? Tidak, apa itu kan enggak boleh, itu di toilet kok nyebut nama Yesus. Saya kira dimanapun kita boleh menyebut nama Yesus ya. Jadi itu nyebut, karena ini ada pertanyaan dari seorang ibu, dia kok di waktu toilet itu spontan keluar nama Yesus, lalu dia merasa berdosa. Tidak, itu tidak apa-apa. Jadi kita kalau dimanapun, karena sebetulnya ya sedang toilet itu suatu ya katakanlah aktivitas yang normal sebagai manusia. Jadi saya kira tidak apa. Sambil cuci piring pun boleh menyebut nama Yesus atau apa, misalnya potong rumput atau apa, atau sedang masak sebut nama Yesus. Saya kira itu baik, tidak ada masalah. Ya. Jadi itu tadi kalau olahraga lebih-lebih macam-macam gitu, ya lebih baik janganlah, nanti salah langkah malah bisa jatuh dan sebagainya. Jadi lebih baik ya pada waktu doa ya doa sungguh saja. Tapi kalau kita sedang misalnya duduk dalam mobil atau sedang berjalan, yaitu mengulap nama Yesus, saya kira bagus sekali kalau bisa itu. Ya, demikian. Romo Yohanes pas pengajaran berkata kalau ada seorang pertapa yang melakukan 12.000 kali doa Yesus dalam sehari, itu maksudnya gimana? Ini diceritakan sebetulnya saya ambil dari kisah seorang peziarah Rusia. Dari seorang Rusia, dia mula-mula hanya berapa ribu, tapi kemudian ditambah terus. Nah, itu karena dia tidak, itu bukan dengan duduk, tapi sambil mengucapkan itu ya, ada kadang berjalan, kadang itu, dan itu hanya diulang-ulangi. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanlah aku orang berdosa ini. Jadi itu yang diungkapkan dalam kisah seorang peziarah. Ada bukunya itu, kisah seorang peziarah. The Way of bahasa Inggrisnya saya kira The Way of a Pilgrim, itu jadi judulnya demikian. Dulu bahasa Indonesianya ada, tapi mungkin sekarang sudah habis itu ya, enggak tahu. Tapi orang ini mengisahkan bagaimana dia berdoa terus-menerus menyebut itu, lalu gurunya mencoba terus sampai itu. Akhirnya dia bisa sampai 12.000 kali. Lalu sesudah itu tidak dihitung lagi, sudah bisa mencapai 12, tidak dihitung, terus-menerus spontan terus secara itu spontan keluar terus doa itu. Jadi ini doa yang suatu bentuk doa lisan ya. Jadi itu bentuk doa lisan ya. Memang bagaimanapun juga macam-macam, ada yang dengan duduk, ada itu kenapa ini? Ya. Jadi itu demikian. Ya, baik. Sekarang kita lihat lagi ada gangguan-gangguan selama meditasi. Pertama, waktu meditasi lengan sebelah kiri pegal sekali, maka saya terentangkan sebentar, apa perlu didiamkan saja. Ya ini tergantung dari keadaan masing-masing. Kok ya saya tidak tahu ya kok bisa pegal sekali, mungkin sikapnya biru barangkali. Tapi kalau lengan biasa itu biasanya tidak pegal. Tapi ya kalau memang pegal ya sudah, gerakan coba supaya tidak pegal lagi begitu, hanya sebentar saja ya. Jadi boleh dicoba begitu. Hanya biasanya sih kalau saya lihat kok atau hampir itu jarang sekali yang demikian ya. Tapi kalau memang pegal ya sudah, mungkin posisi lengannya keliru waktu itu. Itu juga bisa jadi pegal begitu. Ya, seperti penjelasan Romo Yohanes tadi pagi, saat meditasi Yesus tadi pagi, saya merasakan sensasi badan bergoyang-goyang dan pikiran mulai ngelantur tak jelas.
mohon tips cara supaya kembali fokus dan cara supaya bisa tetap fokus dan tidak mempedulikan sensasi yang terjadi saat meditasi. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau misalnya merasa badan bergoyang, coba dan misalnya begitu, coba Anda duduk, terus duduk pulih lagi supaya tidak goyang. Memang ada yang saya lihat atau saya dengar ceritanya, saya sendiri tidak mengalami itu, tapi ada orang-orang waktu doa itu badannya goyang, kadang begini. Atau begini, begini. Nah, kalau demikian coba tidur sebentar, kembali. Lalu supaya lebih bisa tenang, lebih berfokus lagi. Lalu kalau ngelantur yaitu memang umum, biasanya para pemula dan itu juga itu bahkan yang sudah lebih lama pun bisa melantur. Nah, kalau melantur begitu sadar kita fokus kepada Yesus. Nah, itu juga salah satu sebab mengapa tadi waktu saya katakan kalau duduk itu misalnya berfokus pada satu titik atau pada salib kecil begitu sehingga kita lebih seluruhnya lebih berfokus ke situ. Ya, ini memang demikian. Jadi itu suatu tradisi yang demikian itu. Jadi ya melantur itu perjuangan yang saya kira cukup sulit, cukup jadi tapi tidak usah putus asa. Jangan putus asa kalau melantur. Begitu sadar kembali lagi Yesus, lebih berfokus pada itu. Itu kadang-kadang kita yang melantur lalu berfokus lagi. Lama-lama pelanturan itu akan berkurang. Tapi itu perjuangan yang berat. Lalu kalau dalam misalnya Santa Teresa itu memang dia tidak berdoa Yesus tapi doa biasa ya. Jadi meditasi yang disebut semacam Lectio Divina begitu. Santa Teresa mengatakan dalam perkembangan itu kadang-kadang pelanturan tuh kecuali ditarik Tuhan betul-betul kita hening sekali, tapi kalau tidak itu seperti ini. Jadi memberi contoh seperti bapak ibu omong-omong begitu di Serambi, terus anaknya main-main di halaman begitu, ada teriak-teriak dan tapi percakapan antara bapak ibu itu tidak terganggu. Kecuali kalau tiba-tiba anaknya jatuh, lalu ya berkata berhenti lah, itu gambaran Santa Teresa. Jadi kadang-kadang dalam doa itu pelanturan-pelanturan kecil tapi tidak mengganggu, itu tidak apa-apa. Jadi kita terus bisa berfokus dalam doa ini. Jadi itu karena memang manusia ini juga karena otaknya dan perhatiannya itu seringkali tergoda oleh macam-macam, jadi kita harus tahu bahwa itu bisa terjadi. Ya, jadi pelanturan-pelanturan itu tadi begitu kita sadar, kita kembali kepada Yesus, berfokus pada Yesus. Lalu karena itu memang misalnya berfokus pada salib yang ada, itu memang membantu bisa mempermudah pemfokusan kita. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kaki kesemutan apa boleh pindah posisi? Ya, memang kadang-kadang kalau orang memakai sikap misalnya lotus pada awalnya ya itu sakit dan sebagainya, tapi pelan-pelan itu bisa diatasi. Tapi kalau misalnya lalu ini tadi kesemutan itu lalu ya boleh saja ganti begitu. Jadi ganti posisi sedikit berubah itu tidak masalah ya. Jadi kita harus dalam ini pakai logis saja. Jadi itu. Ya. Jadi kalau misalnya kesemutan dan sebagainya, itu juga kesemutan itu kemungkinan juga cara duduknya keliru. Itu juga bisa. Jadi oke lah supaya duduknya enak, maka itu pada waktu duduk coba digerak-gerakkan dulu badannya sampai betul
Nah, ini khususnya yang memakai lotus penuh atau setengah lotus atau hanya sila begitu. Jadi itu begitu bisa pakai. Tapi ada juga yang pakai dingkle ya. Dingkle itu sebetulnya dingkle itu saya dulu menerimanya atau mengenalnya waktu di Perancis itu. Dan di sana dingkle itu disebut Karmelit karena yang pakai pertama-tama rupanya suster-suster Karmel di Perancis. Nah, itu. Dan memang itu banyak membantu orang. Dan saya lihat juga di sini banyak sekali yang terbantu dengan dingkle kecil itu. Jadi karena tidak semua orang bisa pakai lotus begini, lotus penuh atau setengah lotus itu begini, ya. Jadi itu atau kadang-kadang hanya begini saja. Nah, itu kurang tepat. Memang kalau lotus itu lebih mantap. Nah, kalau lotus itu memakai bantal. Jadi bukan duduk di tengah-tengahnya. Kalau kita di sini pakai bantal yang bulat ya. Bukan duduk di tengah-tengahnya tapi di pinggirnya. Karena bantal itu bertujuan menyokong pantat kita supaya lebih terangkat. Jadi kaki bisa terletak di tangan. Jadi kalau berdoa jangan kakinya terangkat begini. Tapi kaki harus kena lantai. Jadi itu penting sekali. Jadi kalau Anda pakai lotus sikap itu atau sila biasa begini, jangan kadang-kadang ada ini kakinya terangkat begini. Jadi itu keliru. Jadi harus betul-betul kena lantai kakinya itu. Maka supaya bisa demikian diganjal dengan bantal tadi, bantal yang bulat tadi itu. Ya. Ya itu tadi satu cara. Jadi kalau kesemutan ya coba dipindah gitu ya. Lalu ini pertanyaan, untuk meditasi duduk tadi pagi, saya hanya tahan kira-kira 15 menit karena bagian kepala ada yang terasa gatal. Bagaimana mengatasinya supaya tahan bermeditasi sampai 30 menit? Ya, kadang-kadang kalau itu ada godaan-godaan, kadang-kadang rasa gatal, baru duduk begini. Nah, tapi coba dikuasai. Kalau itu hanya gatal-gatal dibiarkan, lama-lama akan hilang sendiri itu. Tapi kalau tidak, ini terganggu. Sebentar gini. Nah, gini. Wah, ini mengganggu itu. Maka coba diatasi begitu. Jadi artinya biarkan saja gatalnya sudah. Terus fokus pada Yesus, Yesus, Yesus. Tidak usah memperhatikan rasa gatal itu. Ya kalau memang tidak bisa sudah digaruk sebentar. Tapi harus dilanjutkan lagi begitu doanya. Ya. Bagaimana setelah melakukan meditasi Yesus, I feel calm and peaceful, but at the same time increase my sixth sense sensitivity. Ya, jadi kalau misalnya tadi melakukan doa Yesus itu saya kira kalau betul-betul kita lakukan, kita akan lebih tenang dan sebagainya. Lalu ini sixth sense sensitivity itu apa itu maksudnya? Kurang jelas bagi saya. Apa sixth sense? Indra keenam, apa itu enggak tahu saya maksudnya. Enggak gitu jelas ya. Jadi ini baik, tetapi saya kira ada kemungkinan orang-orang tertentu yang sebelum ini melakukan apa itu misalnya meditasi cara lain dan sebagainya atau cara itu bisa terganggu itu. Tetapi sebetulnya kalaupun demikian kita lebih berfokus kepada Yesus. Jadi seperti tadi pagi dalam Umi saya katakan juga itu gangguan-gangguan paranormal itu saya kira perlu diperhatikan dan diabaikan saja.
gangguan-gangguan itu yang terjadi. Ya, jadi pada waktu itu berfokus kepada Yesus yang hadir. Dan ini Yesus, tujuan kita supaya semakin lama kita semakin bersatu dengan Yesus. Itu tujuan dari meditasi ini. Jadi begitu, ya. Waktu meditasi jalan, mata meram atau jam pelan-pelan seperti hilang keseimbangan. Jadi pada waktu meditasi jalan, mata dibuka, jangan terpejam, nanti jatuh kesandung apa. Jadi pada waktu meditasi jalan itu mata terbuka, jadi kita jalan sambil itu berfokus Yesus, sambil jalan Yesus, langkah Yesus, 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 begitu. Jadi mata pada waktu jalan harus terbuka. Kalau tidak nanti kesandung ini, kesandung itu bisa jatuh. Jadi itu bukan tujuannya. Jadi mata harus betul-betul ini terbuka. Maka itu juga seperti tadi sudah saya sebut tadi, pertama misalnya kalau Anda berjalan di kebun dan sebagainya, nah itu bisa saja begitu berjalan di kebun itu sambil mengucapkan nama Yesus itu. Yesus, Yesus, Yesus. Ya, saya lihat dulu pada waktu kami mengadakan sebelum ini pandemi ya, kami mengadakan retret doa Yesus. Lalu pada waktu istirahat itu banyak yang jalan karena di Lembah Karmel kan kebunnya luas sekali. Mereka bisa berjalan dengan tenang sambil mengucapkan nama Yesus. Jadi bagi Anda yang punya kebun bisa melakukan itu atau pergi ke tempat yang ada kebunnya begitu. Tapi pada waktu meditasi jalan itu mata terbuka. Jadi supaya tidak kesandung dan jatuh begitu. Jadi itu. Ya, kalau mata tertutup, waduh bahaya, bisa kesandung, bisa jatuh dan sebagainya. Maka mata terbuka. Itu. Ya, cara praktek doa Yesus berjalan, apakah bisa dilakukan pada saat jalan pagi dan cara jalan harus setapak demi setapak. Kalau misalnya jalan ya, Anda bisa katakan sambil jalan pergi kemana itu memang tidak harus. Kalau dalam meditasi kelompok memang itu pelan-pelan Yesus, Yesus. Tapi kalau misalnya Anda berjalan sendiri, misalnya pergi kemana, itu bisa sambil jalan Yesus, Yesus. Jadi tidak usah diritmekan dengan langkahnya, tapi spontan saja sambil jalan Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu juga bagi Anda, kalau kadang-kadang kalau memang itu bahkan dalam mobil bisa, waktu mengendarakan mobil pun yaitu tadi bisa sambil itu daripada pikir macam-macam ya Yesus, Yesus, Yesus. Tapi itu tentu saja tidak menyerap seluruh perhatian sehingga kalau kendaraan mobil ya bisa aman. Jangan sampai lalu begitu berfokus akhirnya mobilnya nabrak, ya itu tidak bisa demikian. Ya, jadi waktu jalan dan sebagainya dimanapun Anda berjalan bisa menyerukan nama Yesus, 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 Yesus itu. Ya. Pertanyaan berikut, pada saat meditasi apakah tidak dapat menggerakkan tangan atau kaki? Pada kaki terasa kram, terpaksa menggerakkan, meluruskan kaki, mohon arahannya. Ya, khususnya pada waktu permulaan itu lebih-lebih kalau pakai lotus ya. Memang kalau itu pada permulaan belum biasa bisa kram dan sebagainya, maka ya kalau demikian bisa dirubah itu cara duduknya. Maka tapi kemudian bagi mereka yang biasa pakai itu bisa duduk seperti tadi saya katakan, duduk itu dengan lotus atau
begitu itu lama-lama akan nyaman. Tapi pada permulaan ya memang ada ya rasanya kalau begini rasa kram ya sudah sebentar gitu diganti dan sebagainya. Ya jadi itu ini tadi cara duduk dan sebagainya itu hanya sarana ya. Jadi tidak bisa dimutlakkan. Karena itu orang bisa pakai lotus penuh, setengah lotus, atau biasa sila biasa, atau pakai dingklek. Dan kalau itu pun tidak bisa, misalnya karena sakit atau apa, ya duduk di kursi. Tapi kalau duduk di kursi supaya punggung tegak itu penting sekali. Ya, jadi itu tadi begitu. Jadi kalau memang kram ya sudah dicoba ganti posisi supaya itu. Ya, itu bisa demikian. Tapi pelan-pelan lama-lama akhirnya kalau cara duduknya posisinya biasa tetap itu akan bisa bertahan. Dan kalau orang bisa lotus penuh sebetulnya itu akan doanya juga lebih enak nanti. Lotus penuh tapi juga badannya tegak, punggungnya tegak itu yang penting juga. Ya. Ketika saya, ini pertanyaan berikut ya, ketika saya konsentrasi pikiran suka kemana-mana, kok jadi ada ular putih. Terus kebayangan urusan kantor, terus terbayangkan klien-klien dan sebagainya. Bagaimana cara lebih memfokuskannya? Ya, saya kira godaan-godaan itu pasti ada. Karena itu pada permulaan justru kita harus berfokus kepada Yesus. Tarik nafas dan semua itu membantu kita untuk berfokus kepada nama Yesus. Ya memang kalau ini Anda kerja di kantor nanti iya klien itu pikir klien-kliennya, pikir ini, oh ya nanti kerjaan ini, kerjaan itu dan sebagainya macam-macam itu. Itu bisa saja muncul. Maka kita pakai istilah itu dengan nafas tadi, pernapasan itu suatu bantuan untuk konsentrasi. Jadi itu tujuannya demikian. Jadi konsentrasi. Maka dengan demikian ya kita pelan-pelan bisa lebih berfokus. Pada permulaan kalau itu baru itu akan ada pelanturan macam-macam, tapi tidak usah takut. Jadi pelanturan itu begitu sadar kembali lagi, begitu sadar. Dan ini saudara-saudara kadang-kadang jangan jengkel kalau ada pelanturan. Kalau Anda jengkel itu malah gagal total. Tapi kalau ada pelanturan kembali lagi. 10 kali melantur, 10 kali berantem. 30 kali melantur, 30 kali kembali lagi tenang. Pelan-pelan pelanturan akan bisa diatasi dan dengan pernapasan itu juga membantu untuk berfokus ya itu juga. Ya. Ya. Jadi ini ada kasus yang istimewa, ini pertanyaan cukup panjang. Ya saya bacakan saja semua ya. Bagaimana menghadapi semu tipu daya si iblis yang mau menipu putri saya dan mengganggu doa dengan mengacaukan pikirannya seolah-olah mendengar ini sebagai wahyu dari Tuhan. Lalu kalau melihat tanda-tanda selalu tidak pasti, putar balik tapi minta untuk memperhatikan. Saya merasa ini semu tipu daya yang mau menghalangi relasi kami dengan Allah. Dalam nama Yesus segala sesuatu takluk karena Yesus mengontrol segala sesuatu dalam penguasaannya. Semoga saya dapat membimbing dia untuk lebih dekat dan menyatu dengan Tuhan. Mohon rahmat pengampunan dan dengan tangan hampa mengandalkan kuasa Yesus karena kasih Bapaknya yang maha rahim kepada umatnya yang berseru. Mengandalkan kuasa kasih-Nya.
Mohon doa, mohon terima kasih. Saat hening dijelaskan oleh Roh Kudus, bagi saya Tuhan yang menuntun kepada saatnya, jalan terbuka, tidak usah mencari-cari. Tuhan memberi sikap pasrah sepenuhnya, pasti Tuhan menuntun. Mohon peneguhan Romo. Ave Maria, diam dan hening, pasrah, lepas bebas. Kalau kasus seperti ini perlu semacam penyembuhan batin. Dan mungkin perlu konseling dengan orang yang mengerti itu, perlu mungkin juga bahkan perlu semacam pertobatan tertentu, perlu doa penyembuhan batin, perlu juga mungkin juga itu pertobatan apakah dulu pernah ikut kelompok bela diri atau kelompok paranormal atau apa sehingga terjadi demikian. Atau ini gangguan jiwa. Jadi ini saya kira tidak bisa saya jawab di sini karena ini kompleks itunya. Jadi itu mungkin seperti itu ya untuk menggaduh mengacaukan itu karena itu perlu semacam ya konseling yang sungguh-sungguh dan sebagainya itu dan perlu didoakan. Kemungkinan juga perlu suatu pertobatan yang sungguh-sungguh. Latar belakangnya apa tidak tahu. Jadi ini saya kira yang perlu diperhatikan. Jadi pertanyaan di sini itu tidak bisa saya jawab. Ini suatu persoalan yang sangat kompleks, maka perlu konseling sungguh-sungguh bagaimana keadaan dan perlu doa-doa. Kemungkinan juga perlu doa penyembuhan batin atau bahkan doa pembebasan dan sebagainya. Jadi itu. Ya. Terus pertanyaan lain, praktek meditasi doa Yesus ini apakah bisa dibilang serupa dengan meditasi Kristiani dari Pater John Min USB? Di mana kalau di doa Yesus menggunakan nama Yesus, sedang meditasi Kristiani menggunakan Maranatha sebagai mantra. Ya, ini memang agak berbeda sedikit ya. Doa Yesus kita lebih berfokus kepada Yesus. Sedangkan kalau itu meditasi Kristiani menggunakan Maranatha. Ya, memang sekarang ini kelompok meditasi Kristiani cukup tersebar dan saya baca beberapa buku dari meditasi Kristiani itu yang ya memang itu agak berbeda sedikit. Ya, terserah, memang ada yang pakai meditasi itu meditasi Kristiani yang terbantu ya silahkan saja. Jadi Maranatha itu artinya datanglah Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya itu datanglah Tuhan. Jadi kalau itu mau dipakai ya itu saya kira ya yang mengatakan meditasi Kristiani ya silahkan saja. Saya melihat itu ada hal tertentu, tetapi ada satu buku kecil karangan Bit Griffith tidak salah. Bagi saya itu banyak tanda tanyanya. Jadi buku itu. Jadi demikian. Jadi buku John Min sendiri saya pernah baca beberapa, tapi ya itu ya saya tidak tertarik ke situ. Saya lebih berfokus kepada doa Yesus. Tapi ya apa yang diajarkan John Min memang ya tidak salah ya. Jadi kalau itu bisa menarik, bisa membantu ya silahkan saja. Begitu juga orang yang belajar berdoa, misalnya memakai apa yang disebut Lectio Divina, itu juga silahkan, itu tidak masalah. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam gereja seperti Santa Teresa Avila, Yohanes Salib dan sebagainya. Dan dari gereja barat umumnya tokoh-tokoh besar di gereja barat umumnya memakai yang disebut itu Lectio Divina itu. Dari Lectio Divina terjadi 4 ya. Membaca, pertama-tama membaca, terus kemudian merefleksikan apa yang dibaca tadi, dan kemudian setelah itu lalu ada percakapan dengan Allah.
yang itu disebut doa. Jadi batu pertama itu bacaan, kedua renungan atau meditasi, yang ketiga doa, yang keempat kontemplasi, artinya lalu diam saja, meresapkan itu sambil diam, menyadari kehadiran Allah. Lalu prosesnya mulai lagi dari baru dan itu. Dan kalau itu berkembang, kemudian lebih banyak heningnya daripada itu. Ya, jadi ini tadi macam-macam cara yang itu. Tetapi banyak juga ada meditasi transendental dan sebagainya. Kalau demikian, saya tidak menganjurkan itu. Karena akhirnya banyak yang saya lihat kemudian kesesatan-kesesatan, yaitu mencari kesaktian dan sebagainya. Nah, kalau tujuannya mencari kesaktian, nah ini sudah menyimpang dari tujuan hidup Kristiani kita. Sedangkan kalau kita doa Yesus, kita berfokus pada Yesus untuk selalu bersatu dengan Yesus. Ya. Pertanyaan, mengapa proses meditasi dan beberapa gesture mirip dengan ritual meditasi Hindu dan Buddha? Posisi bersila, bersimpuh, lotus, meditasi berjalan, dan sebagainya. Ya. Ini saya kira memang termasuk semacam budaya Asia. Nah, Anda tahu bahwa budaya Barat itu juga mengadopsi misalnya kebiasaan Yunani, budaya Romawi, dan sebagainya. Ini kita lihat hal-hal yang sebetulnya sangat biasa dalam kebiasaan di Asia, ya. Itu misalnya dalam tradisi di Jawa saja, dulu orang itu kalau ketemu itu duduk di lantai, biasa begitu, bersimpuh dan sebagainya. Tapi ini saya kira itu hanya suatu posisi lahiriah. Nah, Anda kan tahu misalnya kalau dalam gereja itu berlutut dan sebagainya, itu kebiasaan Romawi juga, ya. Jadi di hadapan kaisar orang berlutut dan sebagainya. Ini kebiasaan. Tetapi saya kira itu hanya kebiasaan-kebiasaan atau cara-cara lahiriah. Lalu bisa terarah kemana-mana. Orang dengan tadi misalnya meditasi tadi memang ini sila dan sebagainya banyak dipakai di dalam itu tradisi Hindu, Buddhis dan sebagainya. Tetapi itu hanya suatu kebiasaan lahiriah, ya. Jadi yang penting kalau kita duduk itu apa tujuannya, yaitu berfokus kepada Yesus. Nah, apakah Anda tahu kalau Anda duduk di bangku di gereja, ini kebiasaan Barat, ya. Bukan Katolik itu, tapi kebiasaan Barat saja. Jadi berbeda-beda. Gereja Timur lain lagi, kalau Anda pergi gereja Timur lain, itu berbeda. Jadi itu suatu budaya-budaya yang ungkapannya berbeda-beda. Demikian juga di sini. Kita misalnya ya seperti dulu perayaan Natal, pakai itu pohon Natal, dan itu sebetulnya sudah ada sebelum agama Kristen itu. Tapi kemudian dikristenkan, sehingga kalau kita perayaan Natal pakai cemara yang itu dan sebagainya. Nah ini tapi saya kira sudah nilainya sudah berubah. Begitu juga dalam doa. Kita dalam doa kita tidak menyembah Buddha atau menyembah itu orang Hindu, tapi kita berfokus kepada Yesus. Tapi cara duduknya memang berbeda-beda. Jadi itu. Ya. Jadi itu tadi demikian. Jadi itu tadi begitu. Jadi ini misalnya cara-cara tadi, ya itu cara-cara yang lahiriah saja, itu memang bisa sama. Jadi tetapi yang pokok, yang penting arah hati kemana. Nah, itu.
Jadi itu, orang dulu orang gereja timur juga memakai tradisi kebiasaan orang Yunani dan sebagainya. Tapi saya kira arah kita itu tadi kepada Tuhan Yesus dan bentuk-bentuk tadi bersila dan sebagainya. Memang itu dipakai juga dalam Hindu dan sebagainya, Buddha dan sebagainya. Tapi itu saya kira berbeda. Kita bukan menyembah Buddha, bukan menyembah dewa Hindu atau apa, tapi kita berfokus kepada Yesus itu. Apabila saya keluar, apakah setiap saat saya harus melakukan dengan pernapasan seperti menapas Y, mengembuskan napas sus? Keluar ini maksudnya apa? Saya tidak jelas ini pertanyaannya. Tapi kalau kita selalu misalnya itu sedang doa, kita tadi fokus Yesus itu untuk lebih berfokus ya. Jadi dengan pernapasan ini lebih berfokus. Tapi kalau misalnya sudah selesai meditasi ini, lalu ya sambil jalan tidak mungkin kita ambil Yesus nanti kejeblos di lubang atau bagaimana. Tapi ya kita Yesus, 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 Yesus. Itu begitu. Atau sambil menyanyi tadi ringkas. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner. Atau Jesus, Jesus, I adore you. Sambil jalan, sambil itu bisa demikian. Jadi ini ya kemudian pertanyaan, mau ikut online Zoom doa tersebut untuk saling berbagi membantu orang lain dan selama masa pandemi ini. Memang saudara-saudara saya terinspirasi juga dulu sebelum pandemi ini kami mengadakan doa Yesus dan sangat dibatasi pesertanya. Waktu itu karena itu memang satu doa yang satu meditasi, satu retret yang intensif. Jadi waktu itu diadakan di Lembah Karmel sudah beberapa kali, tapi tiap kali dibatasi 50 orang. Jadi mudah-mudahan ada disiplin cukup ketat. Pada waktu datang, HP harus diserahkan di resepsionis, tidak boleh pegang HP dan sebagainya. Jadi supaya lebih berfokus kepada doa itu. Tetapi ya karena sekarang ini tidak mungkin kita pakai Zoom dan rupanya ini jangkauannya justru jauh lebih banyak. Mungkin ya efektivitasnya tergantung pada para peserta. Tetapi intinya sebetulnya sama itu. Jadi ya dalam meditasi yang offline itu pengajarannya memang lebih banyak daripada dibandingkan yang online. Tapi ya bisa saja itu ada beberapa tahap yang kita lakukan ini saling memenuhi itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini saya kira jawaban-jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sekarang masih ada waktu, dan kalau masih ada pertanyaan tambahan, silahkan. Baik, Romo Yohanes, terima kasih. Barusan Romo sudah menjawab 27 pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan lagi, Romo. Saya mulai, Romo, ya. Ya. Ada teman yang menggunakan doa Yesus saat sebelum komuni dan sesudah menerima komuni. Bagaimana menurut Romo? Ya, kalau memang itu sudah itu sebelum komuni menyebut nama Yesus, saya kira ya boleh saja. Tapi ya jangan terus di gereja terus itu Yesus, Yesus, jangan. Tapi boleh saja mengulang-ulangi nama Yesus. Yesus, aku rindu padamu. Yesus, aku ingin bersatu dengan Engkau. Yesus, aku ingin menjadi peserta pengikutmu dan sebagainya. Lalu sudah komuni, Yesus sadar, yaitu sadar Yesus, Yesus, Yesus. Untuk berfokus kepada Yesus yang hadir dalam dirinya.
Dan itu bantu, saya kira itu no problem kalau demikian. Asal, jadi dia tidak mengatakan setelah itu Yesus dengan suara keras hingga didengar orang lain. Kalau itu keliru. Kalau demikian jangan sekali. Tapi kalau itu dia waktu komuni terus Yesus dalam hati, itu boleh saja, no problem. Jadi menyerukan nama Yesus atau menyerahkan diri pada Yesus, karena memang Yesus hadir di situ, ya. Tapi jangan dengan suara keras sehingga orang lain terganggu dan sebagainya. Itu nanti mengganggu, kalau demikian nilainya itu berkurang, itu, ya. Baik. Baik, Romo. Berikutnya, ada teman, dia puluhan tahun yang lalu ikut retret awal. Dan setelah pencurahan Roh Kudus, badannya jadi suka goyang-goyang, seperti dimagnet. Romo bilang itu tidak apa-apa, tidak perlu digubris. Tapi yang dia bingung, dia selalu goyang-goyang apabila ada gerakan menyembah dan yang lain-lain. Sampai sekarang kalau ada puji-pujian atau doa Bapa Kami, itu tangannya juga seperti merasakan ada energi, sehingga tangannya muter-muter. Padahal dia tidak rajin meditasi dan sudah puluhan tahun masih tetap begitu, Mo. Bagaimana menurut Romo? Apa yang harus dilakukan? Iya, ini memang kasus yang, apakah dia dulunya pernah ikut suatu kelompok paranormal atau apa itu. Nah, ini saya kira sulit untuk dijawab di sini karena kita perlu melihat latar belakangnya dan sebagainya itu. Jadi pernah ikut kelompok-kelompok tertentu atau bagaimana itu. Ini bisa terjadi. Sebab hal seperti itu memang ya saya baru dengar ini tadi, bahwa kalau pada waktu orang pencurahan Roh Kudus, orang resting, tapi hanya saat itu saja bisa. Tapi setelah itu biasa, normal. Memang ada orang yang kadang-kadang sampai lama tuh bergerak badannya, tapi dia tidak perhatikan, tapi terus lama-lama imannya tumbuh berkembang itu. Tapi kalau seperti itu ya enggak tahu ini bagaimana, mungkin perlu bicara lebih itu, lebih dilihat latar belakangnya dan sebagainya itu. Ya. Baik, Mo. Berikutnya, Mo, ada teman yang bertanya, bagaimana jika saat mengikuti meditasi kondisi badan kurang sehat? Apa boleh melakukan doa Yesus sambil berbaring? Ya, jadi kalau badan kurang sehat, ya sebetulnya doa Yesus itu bisa dilakukan di mana saja, dalam keadaan apa. Juga orang sebelum tidur itu menyerukan nama Yesus boleh saja, sehingga nanti dia tidur sambil sebetulnya nama Yesus. Nah, begitu bangun nanti kembali lagi nama Yesus, jadi boleh saja. Jadi doa Yesus ini bisa dilakukan di mana saja dan dengan posisi sambil tidur, sebelum tidur bahkan Yesus. Sampai akhir tertidur, bangun nanti Yesus. Itu saya kira tidak apa-apa, jadi boleh saja. Jadi dalam keadaan sakit atau apa, kalau tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring sambil berbaring ya. Ada orang yang memang agak lumpuh, terus berbaring tempat tidur, bisa saja menyerukan nama Yesus, itu tidak masalah. Jadi, tapi kalau orang yang sehat, supaya lebih berfokus ya kita pakai posisi tadi, pakai lotus atau pakai dingkle atau apa tadi. Kalau khususnya udah bersama. Tapi kalau dua sendirian juga, kalau sehat ya pakai bantu tadi hal-hal tadi. Tapi kalau memang orang akhirnya sakit ya sudah. Lalu sambil berbaring dia bisa menyebutkan nama Yesus atau menyanyi tadi, mengulangi nyanyian-nyanyian tadi. Jadi itu bisa demikian. Ya, baik. Baik. Mau Ibu Hilda bertanya,
Apa yang akan timbul saat kita hening? Apa? Maaf tadi. Apa yang akan timbul saat kita hening? Oh, apa yang akan timbul? Iya, Mo. Yaitu bisa macam-macam. Jadi pada saat hening, kalau betul-betul kita dibawa kepada hening, mungkin justru itu ada pengertian-pengertian yang lebih mendalam tentang Tuhan, tentang kasih, tentang misteri Tuhan dan sebagainya. Dan juga bisa ada jamahan Tuhan yang membangkitkan semangat dan kasih tadi yang meneguhkan iman. Jadi macam-macam yang bisa dialami orang. Kalau betul-betul dia sangat hening tadi, dia lebih terbuka seolah-olah begini. Jadi pada waktu dia hening itu dia seperti terbuka begini dan siap menerima apa saja yang Tuhan kehendaki. Nah itu berbeda-beda, yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Yang seorang misalnya diberi pengertian tertentu seperti ungkapan-ungkapan dari rahmat Allah atau dari misteri Allah dan sebagainya. Apa yang misalnya tidak bisa dijangkau oleh pikiran, kadang-kadang diberikan Tuhan itu. Jadi yang disebut namanya cognitio per connaturalitatem, artinya pengenalan karena keserasian kodrat. Jadi karena kita menjadi semakin dekat dengan Allah, jadi kalau betul-betul begitu bisa mendapat pengertian-pengertian yang tidak bisa dicapai oleh penalaran biasa. Begitu. Jadi itu macam-macam. Juga kadang-kadang dalam keadaan hening itu Tuhan bisa mencurahkan kasih sehingga hatinya berkobar-kobar dalam kasih kepada Allah. Itu jadi macam-macam begitu. Ya. Baik, Mo. Romo menanggapi yang tadi, teman yang tadi bergoyang-goyang sudah sampai puluhan tahun menjawab, dia tidak pernah ikut aliran paranormal, paling ikut Tai Chi atau Falun Gong. Mungkin bisa komunikasi dengan Frater Cikanyere kali ya, Mo? Ya. Karena Romo kan tidak bisa menjawab di sini ya, Mo ya? Ya bisa saja. Ini bisa ada, nanti bisa konsultasi online ya. Jadi bisa tanya kepada resepsionis siapa frater suster yang bisa menangani itu secara online, bisa nanti ungkapan itu, tanya-tanya macam-macam itu. Ya. Betul, betul. Ya, baik. Berikutnya, Mo, tadi pagi Romo membahas mengenai hipnoterapi itu bertentangan dengan ajaran gereja. Tetapi mengapa hipnoterapi direkomendasikan oleh profesional seperti psikiater atau dokter, Mo? Katanya membantu untuk menenangkan dan memperbaiki alam bawah sadar kita. Bagaimana, Mo? Ya, itu tergantung profesornya atau siapa itu punya iman atau tidak. Itu juga tergantung dari aliran mana dia. Sebab kalau memang hipnoterapi itu saya kira orang dikuasai kebebasannya dan bisa diarahkan kemana-mana. Nah itu maksud saya itu tadi. Tapi kalau ada profesor ini macam-macam dan sebetulnya dewasa ini banyak sekali filsuf dan macam-macam itu yang justru menyangkal Tuhan ya. Lebih-lebih di Eropa, Amerika. Itu banyak yang itu filsuf-filsuf yang terkenal menyangkal Tuhan. Mereka hebat, katakanlah menurut penilaian manusiawi hebat, tetapi di mata Tuhan saya kira tidak ada artinya. Jadi ya tergantung. Jadi hipnoterapi dan sebagainya itu saya kira memang demikian ya. Ya terserahlah itu. Tapi bagi saya jelas itu tidak bisa hipnoterapi. Itu. Ya, baik. Baik, Mo. Mo, pertanyaan-pertanyaan ada beberapa, tapi saya rangkum yang mana intinya adalah mereka mengalami distraction atau pelanturan. Mungkin Romo bisa wrap up dengan menjelaskan
untuk tambahan menjelaskan Mo, bagaimana supaya mengatasi distraction atau pelanturan itu? Ini pertanyaan terakhir Mo. Ya, tadi sudah beberapa pertanyaan tentang itu. Betul. Jadi pelanturan-pelanturan itu memang khususnya pada awal-awal ya, itu banyak sekali dialami. Tapi itu butuh ketekunan. Tadi seperti saya katakan, kalau pada permulaan melantur 100 kali ya, tapi nanti pelan-pelan bisa berkurang begitu. Jadi yang penting dalam hal ini jangan putus asa. Itu jadi terus gitu. Jadi kalau misalnya pelanturan itu, maka tadi juga lebih-lebih kalau mata ditutup itu pelanturan juga lebih banyak, maka saya katakan lebih berfokus. Tadi misalnya mata terbuka berfokus pada salib atau apa, Yesus berfokus demikian. Jadi begitu sadar ada pelanturan, kembali lagi. Lama-lama itu akan bisa diatasi. Tapi seperti tadi saya katakan, pelanturan-pelanturan itu ada pelanturan-pelanturan yang tidak mengganggu dan pelanturan yang mengganggu. Seperti tadi saya ceritakan seperti Santa Teresa, contoh Santa Teresa tadi, misalnya ada ayah ibu yang bicara begitu, anaknya main di halaman begitu, kadang mereka lari, teriak, ya itu tidak masalah. Kecuali kalau tiba-tiba jatuh lalu ya percakapan berhenti begitu. Nah ini, jadi memang banyak sekali pelanturan-pelanturan itu yang dialami itu. Jadi juga di sini pelanturan-pelanturan itu ya kita atasi saja pelan-pelan, kembali lagi kepada berfokus kepada nama Yesus tadi. Nah, maka itu saya katakan tadi memakai kadang salib itu berfokus pada salib itu lebih membantu, hanya sebagai sarana untuk membantu. Dari pelan-pelan pelanturan-pelanturan itu akan berkurang kalau kita bertekun. Tapi kalau kemudian tidak bisa bertekun, tadi putus asa ya sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi. Jadi itu demikian. Ya. Ya, baik Romo. Terima kasih banyak Romo Yohanes. Banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab hari ini. Terima kasih banyak kepada tim yang ada di belakang Romo Yohanes yang membantu Romo, Frater, Suster. Bagi teman-teman yang pertanyaannya tadi masuk ke Google Form setelah jam 13, pertanyaannya akan dijawab pada hari Rabu. Terima kasih perhatiannya kepada semua teman-teman. Kita akan bertemu lagi besok pada meditasi doa Yesus hari kedua jam 5. Silakan klik link yang sudah dibagikan di grup. Dan saya mau mengingatkan bahwa link tersebut hanya bisa diakses pada jam 5 sampai jam 8 besok. Jadi bagi yang terlambat tidak bisa mengakses setelah jam 8. Kemudian sesi tanya jawab ini akan di-upload di YouTube dan bisa dilihat untuk teman-teman yang masih bingung dalam melakukan meditasi doa Yesus ini. Romo, apakah ada yang Romo Yohanes masih mau tambahkan, Mo? Ya, saya kira sudah cukup lah, banyak itu sudah. Cukup ya, Mo? Oke. Kalau gitu kita akan tutup sesi malam ini dengan doa oleh Merlina dan kemudian Romo minta tolong berikan berkat bagi kita semua ya, Mo. Terima kasih banyak. Silakan Mer, doa Mer. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan mendampingi kami semua menyelesaikan hari pertama retret meditasi doa Yesus ini. Kami mohon ampun apabila kami masing-masing masih kurang terbuka terhadap rahmat-Mu dan kurang menghargai bimbingan-Mu. Kami pun amat bersyukur atas kesempatan untuk dapat mengikuti retret ini dan juga atas kerinduan untuk dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami semua juga amat berterima kasih kepada Romo Yohanes dan tim yang membimbing kami untuk lebih dekat padamu. Sebentar lagi kami akan beristirahat,
Kiranya kami mohon berkat-Mu, agar kami semua dapat beristirahat dengan baik malam ini, supaya esok pagi dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk mengikuti retret hari kedua besok. Terima kasih Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, pengantara kami yang hidup sekarang dan sepanjang masa. Amin. Mohon berkatnya, Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. dan diberkatilah saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam dan damai Tuhan beserta kamu semua. Amin.